Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini pembelajaran prakarya sudah sampai pada pertemuan yang ketiga. Nah, pertemuan ketiga ini nanti yang akan kita bahas adalah bab 2. Yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi intinya adalah kita harus memahami dan menerapkan pengetahuan yang bentuknya faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti yang kedua adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu 3.1 memahami perkembangan peralatan dan media pengantar TIK. 3.2 memahami penerapan jenis, karakter, dan istilah-istilah dalam TIK. 4.1 memanipulasi sistem TIK. 4.2 membuat produk TIK dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita. Nah, ini adalah peta materi bab 2. Judulnya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nanti yang akan dibahas adalah sejarah teknologi informasi dan komunikasi, media penghantar komunikasi, perancangan dan pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi sederhana. Nah, dalam media penghantar komunikasi nanti itu dijabarkan lagi menjadi 3, yaitu media komunikasi masa kuno, media komunikasi modern, dan perencanaan, persiapan alat, dan bahan dan pembuatan. Tapi sebelum kita menginjak ke sejarah perkembangan TIK, ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian dari TIK itu sendiri apa. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup 2 aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Oleh karena itu, dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi. Dan manfaat dari TIK dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama adalah manfaat TIK dalam bidang pendidikan. Itu seperti adanya pembelajaran secara elektronik atau istilahnya e-learning. Ada lagi perpustakaan elektronik atau e-library. Manfaat TIK yang kedua adalah dalam bidang pemerintahan. Penggunaan TIK itu dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lain. Itu istilahnya adalah e-government. Nah, dalam penggunaan ini itu ada 3 bentuk, yaitu
G to G atau government to citizen, yaitu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. G to B atau G to B, government to business, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pengusaha. Yang ketiga adalah G to G, government to government, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pemerintah. Manfaat TIK yang berikutnya adalah dalam bidang perbankan. Nah, dalam bidang perbankan ini TIK diterapkan sesuai dengan teknologinya, yaitu sebagai internet banking. Itu bisa digunakan untuk ATM atau dengan mobile banking. Kemudian manfaat TIK yang keempat adalah dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan TIK itu digunakan sebagai rekam medis, mendiagnosa suatu penyakit menggunakan sinar X, computerized axial tomography, atau juga dikenal dengan CAT scan, USG, dan lain sebagainya. Manfaat TIK dalam bidang kehidupan yang berikutnya adalah bidang bisnis atau ekonomi. Ini manfaatnya adalah besar sekali. Apalagi masa-masa sekarang ini itu sudah merakyat. Istilahnya adalah e-commerce atau transaksi jual beli atau perdagangan secara online. Itu bisa menggunakan media sosial, website, Instagram, dan yang lain sebagainya. Kemudian dampak positif dari TIK. Dengan perkembangan TIK ini memberi dampak positif yang sangat besar sekali. Yang pertama adalah internet sebagai media komunikasi. Yang kedua adalah sebagai media pertukaran data. Yang ketiga adalah media untuk mencari informasi atau data. Yang keempat, kemudahan dalam memperoleh informasi, baik itu informasi yang lagi up to date atau informasi yang sudah lampau. Yang kelima, digunakan sebagai lahan informasi dalam bidang pendidikan, contohnya untuk mencari beasiswa atau mencari informasi lembaga-lembaga pendidikan. Digunakan untuk kebudayaan, itu bisa digunakan untuk mempromosikan kebudayaan-kebudayaan daerah atau tempat-tempat wisata dan lain-lainnya. Yang terakhir, dampak positif TIK adalah kemudahan dalam bertransaksi dan berbisnis, terutama dalam bidang perdagangan, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian selain dampak positif, TIK juga memberi dampak negatif. Dampak negatif dari TIK yang pertama adalah tentang pornografi. Karena internet itu sifatnya global, bebas, maka kemungkinan besar tentang pornografi itu masih merajalela. Yang kedua adalah dampak negatifnya adalah violence and gore atau kekejaman dan kesadisan. Maksudnya adalah di internet itu banyak orang menayangkan tentang kekejaman, kesadisan, baik itu tindakan, perilaku, atau kata-kata. Terus yang ketiga adalah dampak negatif TIK yang ketiga adalah penipuan. Ini juga penipuan secara online itu sering
banyak terjadi. Yang keempat adalah carding. Carding adalah kejahatan kartu kredit. Oleh karena itu, dalam bertransaksi atau dalam menggunakan TIK, kita juga harus sangat berhati-hati. Yang berikutnya, dampak negatifnya adalah banyak beredarnya perjudian online, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dampak negatif yang berikutnya adalah ketergantungan. Apabila kalian terlalu banyak sering menggunakan, maka akan mengalami ketergantungan. Contohnya, sehari tidak pegang HP untuk main Facebook atau untuk main game atau nonton YouTube. Itu namanya ketergantungan. Yang terakhir, dampak negatifnya adalah memberikan efek antisocial behavior. Maksudnya adalah orang yang sering menggunakan TIK atau menggunakan teknologi ini yang berlebihan, maka dia akan dengan asiknya sendiri. Dia tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Kita masuk ke sejarah teknologi dan komunikasi. Nah, sejarah teknologi informasi dan komunikasi ini digolongkan atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu pada masa prasejarah dan pada masa modern. Pada masa prasejarah, perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode berikut ini, yaitu 3000 sebelum Masehi. Itu pertama kali bangsa Sumeria menggunakan simbol yang berbentuk piktograf. Ini digunakan sebagai komunikasi. Yang kedua adalah pada tahun 2900 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif sebagai bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda-beda. Yang ketiga, 500 sebelum Masehi. Itu ditemukannya kertas dari serat pohon papirus. Nah, pohon papirus ini adalah pohon yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Yang keempat adalah pada tahun 105 Masehi. Ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas yang terbuat dari serat bambu. Yaitu prosesnya dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Nah, menurut sejarah, kertas ditemukan oleh seorang yang berkebangsaan Tionghoa, namanya adalah Cai Lun. Kemudian sejarah perkembangan TIK pada masa modern. Pada zaman modern, perkembangan TIK mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali, yaitu diawali dengan penemuan telegram, yaitu Samuel Thomas van Somering, itu pada tahun 1809. Kemudian muncul penemuan baru, yaitu telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1879. Setelah itu TIK semakin berkembang dengan munculnya komputer digital pertama yang diberi nama ENIAC pada tahun 1946. Nah, pada tahun 1957, satelit buatan manusia pertama milik Uni Soviet bernama Sputnik itu diluncurkan ke orbit, dan pada tahun 1969 ARPANET yang merupakan cikal bakal internet digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ini tujuannya adalah untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk suatu jaringan. Tujuan awalnya adalah untuk mengamankan data
dalam kondisi perang. Pada tahun 1991, World Wide Web atau WWW mulai dirintis oleh European Laboratory for Particle Physics atau dikenal dengan CERN. Jadi istilah kalian itu WWW itu pertama kali dibuat pada tahun 1991. Kemudian kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu media komunikasi. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu alat komunikasi masa lalu dan alat komunikasi modern. Yang pertama, media komunikasi masa lalu. Itu contohnya adalah kentongan, daun lontar, lonceng, burung merpati, prasasti, trompet, asap, serat papirus, dan piktograf. Itu media komunikasi pada masa lalu. Kemudian media komunikasi modern itu antara lain surat kabar, koran, majalah, tabloid, radio, handy-talkie, telepon, faksimil, televisi, PDA atau personal digital assistant, handphone, komputer atau laptop. Selanjutnya, peralatan dan bahan untuk pembuatan alat TIK. Peralatan yang dibutuhkan itu antara lain adalah bor, gergaji, tang, palu, gunting seng, dan ketam. Ketam ini fungsinya adalah untuk menghaluskan, kalau bahasa kalian itu serut atau pasrah. Berikutnya adalah perancangan dan pembuatan peralatan TIK. Di sini yang saya contohkan adalah membuat bel sederhana sebagai alat komunikasi modern. Tahap-tahapan dalam pembuatan bel sederhana ini adalah satu, perencanaan. Itu ada dua, yaitu identifikasi kebutuhan dan perencanaan fisik. Jadi awal sebelum kita akan membuat suatu benda, atau di sini adalah membuat bel, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah melakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini itu yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan, apa yang akan kita butuhkan. Itu harus dirancang dulu. Terus kemudian perencanaan fisik, kita menggambar atau mendesain. Nah, setelah itu baru melakukan persiapan. Nah, persiapan ini isinya adalah ide atau gagasan. Alat yang kita buat ini nanti ingin menjadi seperti apa. Terus yang ketiga adalah kita harus menginventarisir peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah kita melakukan pelaksanaan atau pengerjaan atau proses pembuatan. Sampai di sini anak-anakku sekalian, semoga kalian paham. Dan jangan lupa untuk selalu tetap belajar walaupun masih belum bisa kita belajar secara tatap muka. Semangat belajar, semoga sukses dan menjadi anak yang pintar dan soleh-solehah. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.